PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita. Agennya lah. Agen pemain ya. Dan dia selalu ikut gitu ya. Oke. Yang saya dengar ya mungkin agak menciptakan dualisme di ruang ganti lah. Seperti itu ya saya bisa ungkapkan. Yang saya dengar seperti itu. Dualisme ruang ganti itu antar pemain berarti? Antar dengan yang memimpin ruang ganti. Oke. Tentu manajer ya. Ya. Di situ yang saya dengar itu. Nah kalau yang S1 lagi. Saya adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya. Kluivert ini. Kluivert ini memiliki beberapa kontroversi di sepanjang karirnya, mulai dari tersandung kasus pelecehan seksual hingga hutang kasus judi. Selanjutnya pernah juga terlibat pada kasus hutang judi ini di tahun 2000. Resmi dinyatakan bersalah, Patrick Kluivert terseret kasus pengaturan skor, Erick Thohir siapkan langkah tegas. Akhirnya semua teka-teki yang selama ini bergulir menemukan jawabannya. Setelah melalui proses investigasi panjang, Patrick Kluivert resmi dinyatakan bersalah oleh tim investigasi independen yang dibentuk oleh PSSI bersama pihak berwenang. Dugaan pengaturan skor yang selama ini menjadi rumor panas kini terbukti benar adanya. Hasil penyelidikan tersebut menjadi titik puncak dari skandal besar yang mengguncang dunia sepak bola nasional dan menjelaskan mengapa timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan resmi ini diumumkan setelah tim penyidik mengumpulkan cukup bukti kuat berupa transaksi keuangan mencurigakan, komunikasi digital, dan laporan taruhan yang terhubung dengan jaringan internasional. Nama Patrick Kluivert disebut secara langsung dalam dokumen investigasi sebagai pihak yang diduga menerima kompensasi dari pihak luar untuk memengaruhi hasil pertandingan timnas Indonesia di babak kualifikasi. Laporan akhir menyebutkan bahwa selama periode kualifikasi, terdapat sejumlah aliran dana asing dengan jumlah signifikan yang masuk ke rekening perantara yang terkait dengan Kluivert. Uang tersebut diyakini berasal dari sindikat taruhan sepak bola yang berbasis di Timur Tengah dan Eropa Timur. Selain itu, bukti digital berupa percakapan terenkripsi antara Kluivert dan seorang perantara diungkapkan oleh pihak investigasi. Dalam percakapan tersebut, terdapat indikasi kuat bahwa Kluivert diminta untuk mengatur hasil pertandingan tertentu dengan imbalan besar. Salah satu bukti paling mencolok menunjukkan komunikasi menjelang laga melawan Arab Saudi, di mana timnas Indonesia secara mengejutkan bermain pasif dan kehilangan ritme permainan sejak awal. Hasil investigasi juga menyoroti keputusan taktis aneh yang dilakukan Kluivert, seperti mencadangkan pemain utama, mengubah formasi tanpa alasan strategis, dan melakukan pergantian pemain yang justru merusak struktur tim. Semua langkah itu kini dianggap bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bagian dari skenario terencana. Kini publik memahami mengapa performa timnas Indonesia begitu berbeda dari fase sebelumnya. Saat dipimpin oleh pelatih lain, tim Garuda dikenal bermain penuh semangat dan disiplin tinggi. Namun, sejak Kluivert mengambil alih, pola permainan berubah drastis, lambat, tidak konsisten, dan seringkali seolah kehilangan arah di lapangan. Dalam laporan investigasi disebutkan bahwa dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak diduga telah dimanipulasi. Tim Indonesia kalah tipis, tetapi dengan pola permainan yang terkesan disengaja untuk melemahkan serangan sendiri. Fakta-fakta ini memperkuat dugaan bahwa hasil pertandingan memang sudah diatur agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu yang terlibat dalam jaringan taruhan. Kegagalan lolos ke Piala Dunia yang selama ini membuat rakyat kecewa ternyata bukan sekadar karena taktik buruk, melainkan karena pengkhianatan terhadap kepercayaan bangsa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut sangat marah setelah menerima laporan resmi hasil investigasi tersebut. Dalam rapat darurat yang digelar di Jakarta, Erick langsung memerintahkan agar kontrak Patrick Kluivert segera diputus secara permanen dan semua aksesnya ke fasilitas timnas Indonesia dicabut. Lebih dari itu, Erick juga berencana membawa kasus ini ke ranah hukum agar Kluivert dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan sportivitas internasional. Ia menegaskan bahwa skandal ini tidak boleh ditutupi sedikit pun,
karena menyangkut kehormatan bangsa dan martabat sepak bola Indonesia. Tidak ada kompromi untuk pengkhianat sepak bola nasional, demikian salah satu kutipan resmi dari sumber internal PSSI yang mengetahui isi rapat. Langkah berikutnya yang sedang disiapkan Erik adalah mengirimkan laporan resmi ke FIFA dan AFC agar Kluivert masuk dalam daftar hitam pelatih yang terlibat dalam manipulasi pertandingan. PSSI juga akan berkoordinasi dengan Interpol untuk menelusuri jaringan keuangan internasional yang menjadi sumber dana haram tersebut. Begitu pengumuman resmi disiarkan, gelombang kemarahan meluas di seluruh penjuru negeri. Ribuan supporter turun ke jalan menuntut keadilan dan meminta PSSI melakukan reformasi total. Tagar-tagar Kluivert bersalah dan tagar bersih Kangaruda menjadi trending di media sosial. Banyak yang merasa dikhianati oleh sosok yang sebelumnya dipuja sebagai pelatih berpengalaman dari Eropa. Selama ini, para pendukung timnas percaya bahwa kedatangan Kluivert akan membawa perubahan besar dan profesionalisme baru. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia menjadi simbol kejatuhan moral dan integritas olahraga di tanah air. Di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar, supporter menggelar aksi damai menuntut transparansi penuh dalam penggunaan dana timnas dan seleksi pelatih yang lebih ketat di masa depan. Kasus ini bukan hanya mencoreng nama Kluivert, tetapi juga mengguncang fondasi sepak bola Indonesia. Banyak pemain muda merasa patah semangat setelah mengetahui bahwa perjuangan mereka di lapangan ternyata telah dimanipulasi dari balik layar. Beberapa pemain senior dikabarkan mengalami tekanan mental berat, terutama mereka yang selama ini berjuang keras mempertahankan performa namun gagal karena strategi pelatih yang tidak rasional. Bahkan, beberapa pemain disebut akan memberikan kesaksian tambahan terkait perintah aneh dari staf pelatih saat pertandingan berlangsung. PSSI kini tengah mempertimbangkan pembentukan komisi etika baru yang bertugas mengawasi segala aktivitas di lingkungan tim nasional, agar kejadian serupa tidak pernah terulang. Selain itu, sistem audit keuangan internal juga akan diperketat, termasuk kontrol atas gaji, bonus, dan sumber dana operasional pelatih asing. Reaksi dunia internasional. Skandal ini juga mengundang perhatian luas dari media internasional. Beberapa surat kabar besar di Eropa menyoroti kasus Kluivert sebagai salah satu tragedi moral terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB disebut telah meminta klarifikasi resmi dari PSSI dan kemungkinan akan menjatuhkan sanksi etik internasional kepada Kluivert. FIFA pun diperkirakan akan turun tangan langsung dalam waktu dekat. Organisasi itu memiliki kebijakan ketat terhadap pengaturan skor dan praktik judi, yang dianggap sebagai kejahatan berat dalam dunia olahraga. Jika terbukti bersalah di tingkat internasional, Kluivert bisa saja dijatuhi larangan seumur hidup untuk melatih di kompetisi resmi FIFA dan UEFA. Panggilan moral dan kebangkitan baru. Meski kasus ini membawa luka besar, sebagian pihak melihatnya sebagai momentum kebangkitan moral. Erick Thohir menilai bahwa terbongkarnya skandal ini justru menjadi langkah awal untuk memulai era baru sepak bola Indonesia yang lebih bersih dan profesional. PSSI berkomitmen untuk membangun ulang kepercayaan publik dengan menunjuk pelatih baru yang memiliki rekam jejak bersih dan dedikasi